Halo, selamat pagi. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, saudara-saudariku, Bapak Ibu seiman dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berjumpa lagi kita kali ini di Romo KW bersama saya, host Romo KW Aloysius Anderson. Pada hari ini Minggu tanggal 11 Desember tahun 2022, Gereja Katolik memasuki masa Advent yang ketiga. Nah, cerita Advent ini kita sambung cerita yang lalu. Ini masih ada kaitannya dengan sang pemandi. Siapa itu? Yaitu Yohanes Pembaptis. Demikian juga pada hari ini di Minggu Advent yang ketiga pada hari ini. Hari ini kita masih disajikan dengan cerita seputar Yohanes Pembaptis. Namun hari ini khusus menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus dan Yohanes Pembaptis itu sendiri, yang diceritakan oleh Injil Matius pada hari ini, dan kita padukan dengan Injil Lukas. Dua sosok ini, Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus, ini dua pribadi yang tidak bisa dipisahkan. Demikian juga di balik ini semua, kalau kita bercerita tentang Yesus Kristus, kita bercerita tentang Yohanes Pembaptis, kita juga tidak bisa terlepas dari histori Bunda Maria dan Bunda Elizabeth. Seperti kita ketahui bersama, seorang imam besar waktu itu yang bernama Zakaria, di mana salah satu imam yang ditugaskan di Bait Allah, Zakaria bersama istrinya Elizabeth adalah pasangan suami istri yang sudah lanjut usia, sudah umur. Nah, pada waktu itu Zakaria mendapatkan tugas untuk membakar ukupan di Bait Allah. Nah, pada saat membakar ukupan itu, Zakaria memasuki Bait Allah. Di hadapan ukupan yang dibakar oleh Zakaria itu berdiri seorang malaikat, Gabriel nama malaikat itu, dan memberitahukan kepada Zakaria bahwa istrinya yang tua itu, yang bernama Elizabeth, yang sudah tua dan mandul, itu akan mengandung seorang anak laki-laki dan harus menamainya Yohanes. Nah, sampai di sini cerita tentang Zakaria dan Elizabeth dan berita tentang kelahiran dari Yohanes, bagaimana dia akan dikandung oleh seorang ibu yang sudah tua, yang secara manusia tidak memungkinkan untuk hamil. Di sini juga terjadi di sisi lain dengan Ibu Maria atau Bunda Maria, dengan malaikat yang sama. Malaikat Gabriel menyampaikan berita baik kepada Bunda Maria. Bahkan pada waktu itu, seorang gadis yang bernama Maria didatangi oleh seorang malaikat Gabriel dan menyampaikan berita kepada dia bahwa kamu akan mengandung seorang anak laki-laki dan kamu harus menamai dia Yesus Kristus. Nah, di sini ada persamaan. Yang pertama, sesama wanita, orang berdua antara Elizabeth dan Maria, satu persamaan situasi yang tidak memungkinkan untuk hamil pada waktu itu. Elizabeth sudah tua dan mandul, sementara Maria belum bersuami. Pada waktu itu masih bertunangan dengan Yusuf, calon suaminya. Namun oleh malaikat Gabriel disampaikan bahwa
kalian akan mengandung anak laki-laki. Ini ada satu persamaan diberitakan oleh malaikat yang sama, dan nama itu langsung dari Allah. Ibu Elizabeth harus menamai anaknya Yohanes, dan Ibu Maria harus menamai anaknya Yesus. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah cerita Alkitab yang saya petik dari Injil Matius dan Injil Lukas. Nah, pada hari ini Gereja Katolik di masa Advent yang ketiga ini kembali membahas tentang Yesus Kristus dan Yohanes Pembaptis. Pada saat itu Yohanes dalam keadaan dipenjarakan itu mempertanyakan tentang kenabian Yesus Kristus, tentang Mesias, penolong yang dijanjikan oleh Allah untuk menolong bangsa Israel waktu itu. Dia mengutus murid-muridnya untuk mempertanyakan kepada Yesus, apakah engkau orang yang kami tunggu-tunggu? Atau kami harus menantikan yang lain? Apa kata Yesus kepada murid-murid Yohanes waktu itu? Katakan kepada Yohanes, yang kamu dengar kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dihidupkan kembali. Nah, di situ satu penekanan dari Yesus Kristus kepada murid-murid Yohanes bahwa akulah dia yang kamu nantikan itu. Nah, ini sangat berhubungan erat, ada korelasi minggu ini dalam masa Advent yang ketiga ini, bahwa kita sedang menantikan kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan dipertegas oleh Yohanes Pembaptis, dialah yang kita tunggu, bukan yang lain. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, untuk memperkuat cerita saya ini, saya akan ambil beberapa ayat dari kitab suci, dan mohon izin saya akan membacakan yang terdapat di dalam Injil Matius dan Lukas. Matius bab 11 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9, dengan judul perikop di atas, Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Apa jawab Yesus? Seperti yang saya sampaikan tadi di ayat yang keempat. Yesus menjawab, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Setelah murid-murid Yesus pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Terakhir ayat yang ke-9. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului
engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Baik, ini adalah petikan ayat kitab suci yang terdapat di dalam Matius bab 11 ayat 2 sampai dengan 9. Yohanes menegaskan kepada kita bahwa dialah yang ditunggu-tunggu. Yesus Kristuslah yang kita nanti-nantikan, bukan orang lain. Dan di sini dipertegas sendiri oleh Yesus Kristus sendiri, disampaikan kepada murid-muridnya, seperti yang terdapat di dalam ayat 4 tadi. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Nah, diutus kembali, diperintahkan pulang murid-murid Yohanes untuk disampaikan langsung kepada Yohanes. Katakan kepada Yohanes. Begitu. Kemudian izin lagi kita akan membaca sedikit tentang Maria dan Elizabeth. Ini keunikan pribadi yang namanya Yesus Kristus dan Yohanes Pembaptis yang ada korelasinya, ada hubungannya erat yang tidak bisa dipisahkan antara Maria, Elizabeth, Yesus Kristus, Yohanes. Di situ juga ada pribadi lain yang namanya Zakaria, ayahanda dari Yohanes Pembaptis, dan Yusuf, ayahanda dari Yesus Kristus sendiri. Manusia Yesus punya ayah namanya Yusuf. Dan di situ, di tengah-tengah mereka berdiri yang namanya malaikat Gabriel, yang diutus sendiri oleh Allah, diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ini. Baik, saya bacakan di dalam Injil Lukas bab 1 ayat yang ke-39 sampai dengan 45 dengan judul perikop di atas, Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Terakhir ayat 45, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ia yang dimaksud di sini adalah Yohanes Pembaptis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian tadi petikan kitab suci yang sudah saya ambil untuk memperkuat cerita saya tadi. Jadi saya bercerita apa adanya dan sesuai dengan teks kitab suci tanpa ada unsur rekayasa untuk ditambah atau dikurangi. Teks kitab suci. Jadi saya menyampaikan kepada kita semua bahwa cerita tentang Maria, tentang Elizabeth, tentang Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis, ini satu relasi, satu hubungan yang tidak bisa terpisahkan.
Seperti yang kita dengar, kita baca tadi, bahwa Maria dan Elizabeth adalah kerabat saudara. Artinya Yesus Kristus dan Yohanes Pembaptis ini juga kerabat. Ya, istilah kita sekarang mereka sepupuan lah. Jadi orang sepupu diceritakan oleh Injil Matius tadi bahwa Yohanes seolah-olah mempertanyakan, seolah-olah ya, mempertanyakan. Namun dalam hal ini bukan itu maksud sesungguhnya. Maksud Yohanes sesungguhnya adalah mempertegas. Tidak mungkin seorang Yohanes meragukan kenabian, ketuhanan, kealahan dari seorang anak manusia yang namanya Yesus Kristus, yang dilahirkan oleh saudaranya, oleh bibinya barangkali, atau mak tuanya yang namanya Elizabeth. Dia begitu mengenal, bahkan sejak di dalam kandungan, di dalam rahim ibunya saja. Begitu Ibu Maria datang, belum dalam keadaan mengandung bayi Yesus di dalam, Yohanes di dalam kandungannya saja sudah mengenal pribadi Yesus Kristus, Sang Juru Selamat umat manusia untuk kita semua. Jadi kira-kira itu pesan Advent ketiga dalam minggu ini bagi kita umat Kristiani seluruh dunia, khususnya umat yang berada di gereja Katolik. Dalam masa Advent ini kita mempersiapkan hati dan pikiran kita seperti disampaikan oleh Yohanes minggu lalu. Dia mempersiapkan jalan itu, mempersiapkan tujuan yang akan kita tuju, tujuan destinasi yang sudah kita tetapkan. Dia mempersiapkan jalan itu. Jadi itulah jalannya. Kemenangan, kedamaian, keselamatan hanya ada satu, di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampai di sini dulu cerita tentang Ibu Maria dan Ibu Elizabeth, dan tentang Tuhan Yesus dan Sang Pemandi Yohanes Pembaptis. Kalau kita ceritakan pribadi ini tidak ada habisnya. Begitu banyak referensi di kitab suci yang menceritakan tentang Yohanes Pembaptis, menceritakan tentang Yesus Kristus. Untuk kali ini sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat di dalam video ini, karena saya, Aloysius Anderson, hanya tuan rumah atau host pembawa acara di dalam channel Romo KW ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah saya ceritakan dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.